Anda menonton sebuah video yang menjelaskan kegiatan saya seminggu belakangan ini. Dan semua hal itu akan saya rekap menjadi satu dalam weekly vlog dokumen Darin. Dan minggu ini adalah minggu yang sangat-sangat excited. Selamat datang di dokumen Darin. Di awal minggu kemarin itu adalah bisa dibilang start yang cukup menjadi pemacu semangat saya untuk menjalankan kegiatan saya seminggu ke depannya. Dimulai dari saya nge-present sebuah naskah atau skrip. Jadi saya ceritain dulu, saya dapat sebuah project menulis sketsa komedi untuk sebuah brand kaca. Jujur itu adalah kesempatan yang tidak pernah terpikirkan oleh saya. Kalau misalnya menulis sketsa komedi tentang produk-produk kayak elektronik atau misalnya kayak baju, pakaian gitu, mungkin satu hal yang sangat sangat sering Anda lihat juga di konten-konten di sosial media saya. Tapi kali ini saya mendapatkan project menulis sketsa komedi untuk brand kaca. Saya nggak pernah kepikiran tuh, ini kaca mau dijadiin komedi bakal seperti apa gitu. Ini gimana ya cara nguliknya gitu. Tapi saya terima tantangan itu. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk membuat sebuah sketsa komedi. Jadi nanti hasilnya ini, sketsa ini bakal menjadi video durasi 60-90 detik lah, 1 sampai 1,5 menit. Karena ini akan diposting di sosial media si klien ini. Nah, 2 minggu yang lalu saya menerima project ini, saya nulis 5 episode untuk 5 topik pembahasan. Kalau nggak salah itu ada 4 tentang kaca, 1 tentang tokonya. Nah, jadi dalam proses menulis, setelah saya selesai menulis naskahnya semuanya, jadi ada tahap di mana saya harus mempresent itu kepada klien. Karena kalau misalnya klien ngebaca skrip saya, mungkin secara gambaran masih belum jelas gitu. Jadi dibutuhkan untuk represent kembali kalau konsep yang saya berikan seperti ini. Nah, di saat itu nanti si klien itu bisa membantu saya untuk revisi mungkin dari kata-kata atau mungkin dari part-part dari isian konten itu yang harusnya nggak ada, ini nggak boleh, atau ini jangan deh, atau mungkin ini ditambahkan atau ini diperkuat. Nah, jadi hal itu yang terjadi ketika saya meeting bersama si klien. Waktu itu saya meeting di Comika. Sebenarnya saya agak sedikit apa ya bahasanya ya, bukan ketipu sih, tapi kayak saya jelasin lagi deh. Saya meeting itu siang. Di rumah saya itu hujan deras banget, hujan deras. Yang mana saya pikir kalau saya nggak datang nggak enak dong sama klien yang akan saya temui gitu. Ya udahlah, saya berangkat dari rumah itu hujan deras. Pas nyampe di kantor markas Comika, tidak ada hujan. Saya di-prank oleh langit. Dan menurut saya itu hal yang biasa di Jakarta ya. Tapi karena momennya kayak ini loh, kayak kita memulai minggu dengan sesuatu yang sangat excited. Tapi salah satu halangan kayak hujan deras itu mencoba menghalangi. Tapi ya karena saya tetap ingin untuk menyelesaikan tugas saya sebagai penulis sketsa komedi di project ini, saya hadir. Saya tantang hujan dengan memakai mantel. Sebenarnya nggak terlalu hero juga sih, tapi ya udahlah. Nah, yang awalnya saya pikir saya bakal ketemu klien di markas, ternyata tidak. Saya kayak miskom sama representatif saya. Ternyata itu meetingnya Jimmy, Google Meet. Wah, kalau tahu Google Meet kan saya bisa di rumah aja tuh harusnya gitu. Tapi ya udahlah gitu. Dan ternyata
sesampai di markas, masalah yang kedua datang, yaitu jaringan sangat susah sekali. Padahal ini mau meeting nih, kan maksudnya kalau kita mau meeting, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan benar. Kalau bisa jaringan oke, laptop nggak ngandet atau yang lain-lain lah. Tapi kendala keduanya itu adalah jaringan. Saya nggak tahu, saya sudah pakai wifi, saya sudah pakai jaringan dari provider HP, tapi tetap jaringan saat itu kacau banget, nggak nggak enak untuk represent karena pasti kalau waktu nge-present suaranya ngelak-ngelak gitu kan, klak. Jadi takutnya nanti sangat terganggu lah proses saya nge-represent itu. Tapi untungnya masalah itu terselesaikan dengan berpindah posisi. Jadi ternyata solusi dari jaringan itu rusak adalah pindahlah posisi yang dekat dengan wifi jaringan. Jadi agak lumayan tuh. Jadi ya walaupun ada ngelak-ngelaknya juga, tapi jadi lebih baik karena saya bisa merepresent itu dengan baik. Dan alhamdulillahnya untuk kelima naskah itu final dan udah di lock. Kita nggak tahu nih kedepannya bakal lanjut lagi atau gimana proyek kedepannya. Mungkin nanti bisa saya ceritain gimana proses lanjutan dari proyek menulis sketsa komedi brand kaca ini. Wow. Terus saya juga bikin konten untuk promosi stand up komedi spesial saya Barale Gadang. Jadi selesai meeting dari proyek brand kaca ini, saya langsung bikin konten itu 8 konten dibikin di malam itu juga. Jadi udah ngumpul sama tim SMDC dari Comika Event, kita ngebahas apa aja nih yang akan kita bikin. Terus dilihatlah beberapa planning-planning pembahasannya, terus juga mulai ngerangkai kata-kata, bagaimana cara bikin promosinya, terus juga teknis gambarnya gimana. Dan kayaknya yang waktu itu kayak lagi ada semacam kekuatan yang membuat saya tuh, wah ini enak banget nih gitu. Kayak seru, menyenangkan, dan nggak ada kendala dari segi ini apa namanya, segi teknis atau segi ide. Kita kayak lancar-lancar aja gitu bikinnya. Mungkin beberapa teman-teman yang follow saya di Instagram sudah bisa ngelihat salah satu postingan dari konten yang kita buat sama SMDC gitu. Terus di minggu itu saya juga bikin dummy podcast sama Bang Pras. Ini untuk Anda penggemar konten-konten saya dan Bang Pras. Kita berdua bakal bikin konten bareng lagi, tapi kali ini bentuknya podcast, bukan sketsa. Kalau biasanya kan kita bikin sketsa Pacaparui, terus juga Pasan Ama. Nah, kali ini kita bikin podcast bareng. Nah, podcast ini bakal ada di Noise. Jadi tungguin aja untuk teman-teman yang pengen tahu ini podcast tentang apa, tungguin aja di Noise. Kemarin itu bikin dummy-nya dulu. Jadi dummy itu semacam kayak apa ya, pakem untuk ngebentuk podcast ini bakal seperti apa kelanjutannya gitu. Jadi kita akan kita udah tahu nih podcast ini openingnya kayak gini, pembahasannya kayak gini, apa namanya, runutan ke apa yang akan kita jelaskan di podcast itu udah jelas di dummy itu tadi. Ya untuk lebih lanjutnya pahami dummy silakan Google sendiri aja ya. Di sana saya ketemu sama Sadik juga, terus juga sama si Rido ya pastinya ya, karena dia representatif yang akan ikut kemana-mana. Oh, untuk podcast itu kita menggunakan bahasa Indonesia dengan aksen Padang. Ya jadi bukan full bahasa Padang, tapi bahasa Indonesia dengan aksen Padang. Ya walaupun ada beberapa diksi-diksi kata bahasa Minang yang akan keluar dari mulut saya tentunya ya, karena saya kan sulit sekali untuk mentranslate bahasa Minang ke bahasa Indonesia. Ditunggu aja. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen dengar podcast full bahasa Minang, karakter urang awak bana, full cemee, silakan dengar podcast Awak Sama Awak di Spotify. Di YouTube juga ada Awak Sama Awak, tapi hanya sekitar 10 menit atau 15 menit pertama gitu. Karena ya kita butuh promosi juga sih untuk mengajak teman-teman dengar di Spotify. Kenapa di Spotify? Karena tidak ada kolom komentar. Jadi kalau misalnya apapun bacotan yang kita
lontarkan di podcast Awak Sama Awak, apalagi pakai bahasa Padang, yang mana mulut saya sangat kurang ajar sekali pakai bahasa Minang kalau misalnya beropini ya. Jadi saya taruhnya di Spotify. Mantap. Dan juga saya minggu itu olahraga, balik lagi merumput bersama Minang Squad. Saya sudah lama tidak berolahraga, sudah 2 bulan sebelum menikah saya nggak pernah olahraga lagi. Dan waktu itu, waktu kembali merumput sama Minang Squad, saya sangat-sangat lelah sekali. Tapi untungnya waktu itu posisi yang saya mainkan center back. Posisi yang sangat jarang saya main. Karena biasanya kan saya striker atau gelandang, pokoknya penyerang lah intinya. Untuk posisi bertahan saya sangat jarang sekali, walaupun ya sebenarnya saya bisa-bisa aja. Kecuali kiper, saya nggak bisa kiper. Saya malas duel-duel bola, malas saya untuk jatuhin badan. Jadi back adalah posisi yang tepat kalau saya lagi tidak punya banyak energi. Tapi ya sangat melelahkan juga karena 2 bulan kan belum olahraga gitu. Dan saya juga bikin video tentang Minang Squad yang mungkin bisa teman-teman nonton juga di episode terpisah dari Dokumendarin. Nah, di situ bakal bahas tuh tentang apa itu Minang Squad, kapan aja mainnya. Nanti bakal dijelasin di video itu. Dan selanjutnya di minggu itu saya juga datang ke sebuah toko kostum. Nah, di toko ini menjual kostum-kostum untuk Halloween gitu. Jadi banyak kostum kostum karakter kayak Michael Jackson, Elvis Presley, Jack Sparrow, orang Yunani, terus orang-orang Arab, pokoknya kostum-kostum yang mungkin teman-teman lihat di TV, entah itu di pesta Halloween kayaknya nggak ada deh. Saya nggak pernah juga gitu. Tapi intinya adalah banyak kostum-kostum yang ada di sana. Nah, kenapa saya ke sana? Karena saya sedang akan membuat project ke depannya tentang impersonate. Jadi biasanya kalau untuk teman-teman lihat saya di Instagram, saya suka impersonate tapi cuman menirukan karakter secara mimik wajah atau suara ya. Tapi kan dengan tambahan kostum yang mirip dengan si karakter itu akan lebih memperkuat impersonate saya tadi gitu. Nah, projectnya bakal seperti apa? Mungkin akan saya jelaskan juga ke depannya. Karena saya belum terlalu pede untuk menjelaskannya karena belum kelihatan juga. Kemarin itu cuma ngecek barang aja gitu. Waktu itu saya ngecek baju Michael Jackson dan wow, saya sangat senang sekali gitu dengan memakai kostum-kostum itu. Terus juga di minggu itu kita meeting final untuk special show Baralek Gadang. Jadi semua divisi dari Comika Event, SMDC, tim event, tim promo, tim media, kita meeting bareng untuk ketok palu ya untuk menjalankan tour ini di tanggal 29 Oktober dan juga di bulan November. Jadi ada 4 kota, Pekanbaru, Yogyakarta, Jakarta, dan finalnya di Padang. Nah, untuk teman-teman yang pengen nonton special show Baralek Gadang bisa dibeli tiketnya di loket.com. Dan kayaknya sekarang masih pre-sale deh. Nggak tahu udah habis atau belum. Pokoknya selagi masih murah silakan dibeli juga. Spesial show Baralek Gadang ini mungkin untuk teman-teman yang akan menikah, yang sudah menikah, dan mungkin teman-teman yang tidak mau menikah. Saya akan mencaci maki itu semua di spesial show Baralek Gadang. Seperti apa ya, kayaknya saya yakin bakal relate dengan orang-orang yang saya sebutkan tadi. Dan juga di minggu ini, hal yang paling menyenangkan lainnya adalah saya menemukan sebuah toko di mana toko itu menjual poster-poster dan stiker-stiker. Mungkin terdengar remeh bagi Anda, tapi bagi saya sendiri ini adalah semacam tempat harta karun. Di mana dulu waktu sekolah, waktu SMP, saya sangat senang sekali mengkoleksi poster-poster band, poster-poster bola, untuk dipajang di kamar saya. Dan seperti yang Anda lihat di studio saya sekarang ini, saya sudah banyak sekali poster-poster tempelan yang ada di wall of fame dari studio saya. Beberapa ada yang saya bikin sendiri kayak lukisan, kayak poster show saya gitu. Tapi ada beberapa yang saya beli kayak poster band. Kemarin saya beli Guns N' Roses
Mungkin bisa dilihat detailnya di YouTube channel Renaniku. Itu di sana kita bukan kita sih, kita dong, saya dan Ani pergi bareng untuk ya semacam hunting gitulah. Ya silakan di-subscribe juga. Itu channelnya bagus. Ayo, saya promosi channel saya di channel saya sendiri. Wah, aneh. Dan seperti yang Anda lihat juga, selain saya beli poster, saya juga beli piringan hitam. Unik kan? Seru dong. Jadi emang niatnya itu saya pengen ngedekor ini nggak cuma dari segi poster aja, saya juga pengen ada semacam hiasan-hiasan yang lain. Salah satunya piringan hitam. Piringan hitam ini adalah benda yang dari dulu pengen banget saya miliki. Dari SD malahan saya sangat tertarik dengan piringan hitam. Cuman karena pertama saya miskin, yang kedua di Padang saya nggak tahu jualnya di mana. Jadi saya menyimpan itu aja, menyimpan hasrat pengen memiliki itu. Waktu sampai di toko itu, saya ngelihat ternyata toko itu menjual vinil-vinil yang masih bagus, masih bisa diputar. Dan juga kaset-kaset klasik yang ini masih bagus, ini masih bisa diputar. Jadi dari sana saya memakan sebuah racun di mana saya ngerasa kayak, wah saya pengen nih mengkoleksi barang-barang seperti ini. Ada hasrat itu muncul lagi yang sudah terpendam beberapa tahun yang lalu ya, waktu SD saya pengen yang kayak gitu. Terus karena niat awalnya cuma mencari piringan hitam untuk dekorasi, ya saya bilanglah ke abangnya untuk dekorasi. Dari sana kecetus keinginan atau hasrat untuk menjadi kolektor piringan hitam. Tapi semoga lah saya bisa membeli turntable piringan hitam. Dan dan saya lagi proses membeli sebuah Walkman untuk pemutar kaset saya yang saya beli kemarin. Hobi itu muncul dan membuat saya kayak, anjing, ini kembali ke masa lalu di mana barang-barang yang dulu saya pengen banget tapi tidak bisa saya miliki gitu. Dan sekarang kayak ada hasrat pengen memiliki itu semua karena mungkin dari segi harga sebenarnya juga nggak bisa dibilang murah juga ya, karena kalau misalnya kaset-kaset yang khusus yang laku lah intinya itu bisa dijual dengan harga yang cukup mahal juga gitu. Tapi alhamdulillah kayaknya saya menemukan sebuah sebutannya hobi baru menjadi seorang yang gemar mengkoleksi kaset-kaset lawas yang saya suka, juga nantinya mungkin vinil-vinil yang ya menurut saya menarik lah gitu. Ya gitu deh kegiatan saya seminggu belakangan ini, dan ini akan menjadi weekly vlog. Mungkin minggu depan saya akan upload lagi. Saya usahakan setiap minggu saya upload, saya akan bercerita kepada Anda apa yang saya alami selama seminggu belakangan ini. Dan untuk Anda yang mungkin juga tertarik dengan dunia-dunia interior yang seperti ini, boleh tulis kolom komentar di bawah gitu, kayak saran atau masukan atau apa gitu. Pokoknya teman-teman yang tertarik lah. Nggak cuma bahas ini juga sih. Semua hal yang saya bahas tadi, kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun itu ya silakan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Sehat selalu dan tetaplah scoop!